Indonesia ini nggak kehabisan pahlawan. Indonesia ini nggak kekurangan pejuang, saudara. Dari zaman dulu, dari zaman Sunan Ampel, ya berjuang juga. Kemudian dilanjutkan oleh Diponegoro. Siapa Diponegoro? Nama aslinya Abdul Hamid. Diponegoro itu nama aslinya Abdul Hamid, seorang ulama. Artinya apa? Saya akan sebutkan beberapa orang yang mana para pejuang-pejuang ini backgroundnya para ulama. Artinya sebagian besar para pejuang yang ada di Indonesia mereka adalah para ulama, sehingga Indonesia nggak bisa dipisahkan sama ulama. Indonesia nggak bisa dipisahkan dari habaib. Indonesia nggak bisa dipisahkan dari kiai. Indonesia tidak bisa dipisahkan dari santri. Kenapa? Karena jasa ulama, kiai, santri, habaib, merekalah sebagai motor untuk menggapai kemerdekaan hingga saat ini kita bisa merasakan, saudara. Yang pertama adalah Kiai Haji Abdul Hamid. Siapa dia? Dia adalah Diponegoro. Diambil dari dua suku kata. Pertama bahasa Arab, dua bahasa Jawa. Yang bahasa Arab Dipo dari kalimat dafa yadfa'u, artinya menolak atau membentengi. Yang kedua negoro, artinya negara. Artinya apa? Menolak negaranya dari penjajahan dan membentengi negaranya dari penjajahan, sehingga Diponegoro memiliki pasukan dan menjadi panglima, dan akhirnya beliau bergerilya untuk menggapai dan merebut kemerdekaan, saudara. Backgroundnya ulama. Yang kedua Jenderal Sudirman, saudara. Siapa Jenderal Sudirman? Jenderal tertinggi Indonesia, yang mana Jenderal Sudirman ini bergerilya walau dalam keadaan asma akut, memiliki penyakit yang luar biasa. Dia gerilya keluar masuk hutan sampai ditandu sama murid-muridnya. Siapa sih Jenderal Sudirman? Ternyata Jenderal Sudirman adalah sosok kiai dari Jogja, saudara. Jenderal Sudirman kiai yang luar biasa. Anda tahu, saudara sekalian, Jenderal Sudirman ini setiap hari mengajar ngaji anak-anak kecil, ngajar ngaji ibu-ibu dan bapak-bapak. Itulah Jenderal Sudirman, mengabdi kepada Allah dan Rasul, ngajar anak-anak. Itu Jenderal Sudirman, saudara. Kemudian dia ajarkan fikih, tafsir, hadis, Quran, diajarkan huruf hijaiyah kepada anak-anak supaya bisa membaca. Itulah Jenderal Sudirman. Masuk seruan jihad kepada beliau. Akhirnya beliau juga berjihad bersama murid-muridnya. 3 jimat yang membuat beliau bisa merebut kemerdekaan. Yang pertama, beliau bilang sendiri, saya punya 3 jimat yang dengan jimat ini akhirnya saya bisa merebut kemerdekaan. Yang pertama apa? Saya tidak pernah melepas dari zikir kalimat tauhid la ilaha illallah. Itu zikirnya Jenderal Sudirman. Yang kedua, saya selalu sholat tepat waktu berjamaah. Yang ketiga, saya tidak pernah batal wudhu. Kalau saya batal, saya langsung wudhu. Makanya Jenderal Sudirman punya murid yang tugasnya bawa kendi. Di dalamnya ada air, yang airnya tohur. Jadi beliau itu berwudhu di air tersebut. Jadi kalau batal, wudhu lagi, batal, wudhu lagi. Ini 3, saudara. Memang betul-betul penjagaan atau jimat dari Jenderal Sudirman. Ini kalau bukan ulama nggak bakal tahu dalilnya apa. Sehingga kalau beliau mengambil 3 jimat ini sudah menunjukkan bahwa beliau adalah seorang ulama. Yang pertama, dia sholat tepat waktu. Allah mengatakan inna sholata tanha anil fakhsya'i wal, sesungguhnya sholat mencegah kekejian dan kemungkaran, menjaga kita dari hal-hal yang tidak kita sukai. Kemudian wudhu. Wudhu Nabi bilang apa? Wudhu adalah perisai, wudhu adalah tameng. Siapa orang yang menjaga wudhu maka akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kalimat tauhid, yang mana dinyatakan di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadisul qudsi, la ilaha illallah hisdi man dakhala hisdi amana min azabi. Yang mana la ilaha illallah itu adalah bentengku. Siapa orang yang masuk ke dalam bentengku maka aman daripada hal-hal yang tidak disukai, aman dari siksa, aman dari hal-hal yang tidak dimaukan. Ini dalil-dalilnya kuat-kuat, saudara, sehingga diambillah 3 perkara ini menjadi jimat Jenderal Sudirman, sehingga dengan 3 tersebut
Jenderal Sudirman akhirnya mampu melibas para penjajah. Alhamdulillah. Kemudian yang berikutnya dipondo daripada apa? Kapiten Patimura. Nah, Kapiten Patimura siapa? Nama aslinya Kiai Haji Ahmad Lusi. Ini tokoh di Maluku, Indonesia bagian timur. Yang mana Kapiten Patimura ini seorang ulama besar di Maluku, saudara. Ini bukan main-main nih, ulama besar di Maluku. Anda tahu saudara, Kapiten Patimura ini memiliki pesantren yang mana di dalamnya ada santrinya puluhan ribu. Masuk seruan jihad kepada beliau, beliau nggak ngumpet di pesantren, keluar dari pesantren. Dia keluar dari pesantren, dia jihad sampai Kapiten Patimura tewas di tiang gantungan, saudara. Berjihad demi negaranya, demi bangsanya, demi rakyatnya, dan demi agamanya. Alhamdulillah. Kemudian yang berikutnya dari kalangan para habaib. Mana nih jasa habaib? Nah, biar kita tahu. Jadi Indonesia juga nggak bisa dipisahin sama habaib dzurriyyat Nabi, karena dzurriyyat Nabi punya jasa besar buat Indonesia, punya jasa besar buat bangsa, negara, dan agama di Indonesia ini, saudara. Dzurriyyat Nabi yang pertama yang merancang lambang Garuda adalah Syarif Hamid Al-Gadri dari Pontianak. Yang kedua yang membuat lagu 17 Agustus namanya Al-Habib Husain Al-Mutahhar dari Semarang, saudara. Yang ketiga, ini 17 Agustus kan di depan rumah kita lihat nih bendera merah putih dipasang. Semua tiap rumah masang bendera merah putih. Siapa yang nyuruh? Fatwa siapa? Instruksi siapa? Yang memasang bendera merah putih di mana-mana? Siapa yang perintahkan? Ternyata saudara, yang memerintahkan memasang bendera merah putih adalah Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, saudara, Jakarta. Yang mana ketika Soekarno membacakan teks proklamasi menunjukkan Indonesia telah merdeka, tepat pada hari Jumat di bulan Ramadan, Habib Ali Al-Habsyi beliau mengatakan, sekarang Indonesia telah merdeka, maka aku perintahkan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk memasang bendera merah putih di depan rumah-rumah mereka dan meninggikannya, menunjukkan Indonesia telah merdeka. Kita pasang benderanya sekarang sampai detik ini, saudara. Yang berikutnya Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, saya punya kakek, yang dikenal dengan Asadul Mimbar, singa podium, saudara. Yang mana beliau keluar masuk penjara udah biasa dari zaman Jepang, Belanda, bahkan sampai pemerintahan Indonesia sudah berdiri pun beliau juga sering keluar masuk penjara. Kenapa? Karena suaranya paling nyaring, saudara. Saya punya kakek, suaranya paling nyaring. Untuk apa? Membangkitkan semangat perjuangan, saudara. Setelah Indonesia merdeka, Indonesia menjadi pemerintah yang kuat, Habib Salim juga keluar masuk penjara. Kenapa? Suaranya paling nyaring, ngomelin pejabat-pejabat yang dolim, saudara. Sehingga saya punya ayah yang menyaksikan betul bagaimana saya punya kakek Habib Salim Jindan. Beliau mengatakan Habib Salim Jindan itu seperti Habib Rizik sekarang, saudara. Kemudian, saudara, daripada habaib-habaib yang lain yang mereka berjuang mati-matian, mereka telah tiada, mereka telah meninggal dunia, mereka telah nggak ada, mereka udah meninggal. Tapi ingat, Allah bilang dalam Al-Quran, wala tahsabanna alladzi qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'u inda rabbihim yurzaqun. Jangan sekali-kali kamu berpikir menyangka orang-orang yang meninggal di jalan Allah, meninggal dalam perjuangan, mereka meninggal begitu saja. Tidak, saudara. Bal ahya'u inda rabbihim yurzaqun. Allah bilang akan tetapi mereka kekal hidup abadi di sisi Tuhan mereka dan diberikan rezeki yang khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya arwah para pejuang kita masih mengelilingi Indonesia, memantau Indonesia, memonitor Indonesia, dan juga mendoakan para generasi-generasi kita, generasi selanjutnya di dalam perjuangan-perjuangan Indonesia. Jadi arwah mereka masih memantau kita, saudara.
Mereka lagi bangga melihat anak-anak muda yang meneruskan perjuangan mereka, saudara. Maka jadilah generasi-generasi yang dibanggakan oleh leluhurnya. Jadilah generasi-generasi yang betul-betul bisa dibanggakan oleh kakek moyang kita, saudara. Kamu punya kakek moyang dulu pernah keluar masuk hutan. Kamu punya kakek moyang pernah menjadi korban kebiadaban PKI, saudara. Maka oleh sebab itu ayo bangkit melanjutkan perjuangan kakek moyangmu. Jangan kau berhenti, jangan kau berpangku tangan, jangan. Kenapa? Karena musuh-musuh kita, mereka tidak pernah berhenti mencari cara untuk menghancurkan kita, saudara sekalian. Maka kita juga harus siap sedia dan siap siaga. Bagaimana instruksi para ulama-ulama kita, maka kita harus menjalankan dengan baik, menjalankan dengan bagus, sehingga insya Allah mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga Indonesia dengan sebaik-baik penjagaan. Amin ya Rabbal.